Baik, terima kasih. Selamat pagi. Saya akan menjelaskan tentang salah satu topik di penelitian maupun statistik yang sangat umum kita kenal. Ya, salah satu topik tersebut misalnya tentang SPSS. Jadi salah satu software yang sangat terkenal yang digunakan oleh baik itu mahasiswa, dosen maupun para peneliti ketika mereka melakukan memasukkan data atau kita kenal dengan data entry, kemudian ketika mereka melakukan analisis data. Jadi data yang mereka miliki, apakah itu dari hasil survei maupun dari hasil pengumpulan data penelitian, mereka bisa melakukan data entry pertama. Kemudian setelah data entry atau memasukkan data, selanjutnya mereka bisa melakukan data cleaning untuk memastikan bahwa data tersebut sudah baik, sudah bersih, sudah akurat datanya yang masuk. Setelah data dilakukan data cleaning, selanjutnya bisa dilakukan analisis data. Nah, analisis data dapat dibagi menjadi dua, yaitu analisis secara deskriptif, kemudian bisa dilanjutkan dengan analisis secara analitik atau inferensial. Nah, saya akan langsung saja menjelaskan satu persatu, mulai dari SPSS ketika melakukan data entry, kemudian melakukan data cleaning, selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif, dan analisis menggunakan uji statistik atau yang kita kenal dengan inferential statistics. Jadi kita mengenal yang namanya pengumpulan data. Jadi ada pengumpulan data dikumpulkan, kita kenal dengan data collection. Kemudian setelah data dikumpulkan, maka tahap berikutnya adalah kita harus memeriksa ya, apakah data kita tersebut sudah akurat ya. Jadi perlu dilakukan validasi data. Jadi dicek kembali kuesioner yang sudah ada, kalau menggunakan kuesioner atau menggunakan Google Form juga bisa. Dicek dengan baik apakah datanya sudah lengkap atau tidak. Apakah ada perlu data yang perlu klarifikasi lebih lanjut, sehingga betul-betul data nanti yang dimasukkan ke SPSS itu adalah data yang sudah valid. Ya. Kemudian setelah itu lakukanlah coding ya. Jadi dilakukan coding. Nah biasanya coding ini sudah disiapkan ketika menyusun kuesioner ya. Jadi ketika menyusun kuesioner, jadi kita sudah pastikan di kuesioner itu pilihan jawaban itu sudah menggunakan kode-kode tertentu ya, sehingga memudahkan kita dalam memasukkan data ke SPSS. Nah, apabila ini sudah jelas, kemudian lakukanlah data entry. Ya. Lakukan data entry, tetapi hal-hal yang perlu diingat dalam data entry, misalnya pastikan bahwa orang yang melakukan data entry ini berada dalam kondisi yang baik, artinya harus tenang, ya. Kemudian teliti, jeli, ya, karena memasukkan angka, ya. Ketika angka yang dimasukkan itu salah, maka data entry-nya salah, hasil analisis pun akan salah, ya. Sehingga pastikan data entry-nya dilakukan dengan tenang. Kemudian sebaiknya ada yang bertugas melakukan data entry, ya. Kemudian ada yang bertugas membaca, ya, membaca data. Jadi ada 2 orang, ya, sehingga data entry-nya menjadi lebih baik, ya, untuk meminimalisir adanya kekeliruan yang diakibatkan karena tidak fokus atau tidak konsentrasi. Ya. Kemudian memulai data entry, ya. Data entry di SPSS, ya.
Nah, data entry di SPSS ini ada dua tampilan ya. Ada tampilan namanya data view ya dan variable view. Variable view. Jadi yang pertama yang kita harus lakukan adalah melihat variable view-nya dulu. Setelah variable view itu dipastikan benar, kemudian diisi variabelnya, nama variabel, labelnya, ya, values dan sebagainya. Kemudian baru kita menginjak ke tampilan yang kedua yaitu tentang data view untuk memasukkan datanya. Baik, selanjutnya saya akan masuk di SPSS. Ya. Nah, ini tampilan dari SPSS. Jadi ada data view di sini, kemudian ada variable view. Ya. Nah, ini adalah variable view dan ini adalah data view. Ya. Jadi kita mulai bekerja di variable view dulu. Misalnya kita ingin melakukan penelitian tentang, kita coba lagi yang tadi, misalnya kita mau melakukan penelitian tentang misalnya pengaruh perilaku merokok kejadian baru. Jadi kalau demikian maka variabel bebasnya adalah perilaku merokok, sedangkan variabel terikatnya adalah kejadian CA baru. Ya. Misalnya ini penelitian kita ya. Oke, kita balik ke SPSS. Jadi kita mulai dengan misalnya membuat mungkin mulai dari apakah umur dan sebagainya. Misalnya umur ya. Umur misalnya umur responden. Kemudian yang kedua jenis kelamin. Jenis kelamin ya. Kita bisa singkat di sini ya supaya tidak terlalu panjang. Kita ketik di sini jenis kelamin. Responden ya. Kemudian jenis kelamin responden, karena ini jenis kelamin kita harus kategorikan ya karena datanya berupa data kategori. Sedangkan umur ini adalah berupa angka, jadi kita tidak usah buat values-nya ya. Yang kita buat values-nya hanya yang bersifat kategori ya. Misalnya 1 itu adalah laki-laki, kemudian di add, kemudian 2 itu adalah perempuan. Kalau sudah kita add, kemudian kita klik OK. Dan selanjutnya misalnya pekerjaan kita bagi pekerjaan responden, misalnya kita bagi jadi 2, ada yang 1 bekerja misalnya, kemudian yang 2 tidak bekerja ya. Kalau sudah klik OK. Kemudian yang lainnya misalnya kita langsung saja perilaku merokok ya. Merokok. Kemudian kita buat di sini perilaku pada responden ya. Kemudian kita buat misalnya 1 itu merokok, kemudian 2 tidak merokok ya. Tidak merokok. Kemudian kita add, kemudian klik OK ya. Kemudian yang selanjutnya tentang CA baru ya. Kemudian kita buat di sini kejadian
CA pada responden. Kita bagi langsung menjadi satu, kena CA baru ya. Kemudian yang kedua tidak CA baru ya. Kalau sudah klik OK. Nah, demikian secara singkat bisa saya perlihatkan bagaimana cara melakukan membuat variabel penelitian di variabel view ya. Oke. Oke. Kemudian ini bisa kita atur ya. Misalnya kalau responden berarti dia skill karena dia numerik ya. Kemudian jenis kelamin ini dia laki perempuan berarti dia nominal. Kemudian pekerjaan responden juga nominal. Kemudian merokok tidak merokok juga nominal. CA paru dan tidak CA paru juga nominal. Tapi kalau misalnya kita punya jenjang pendidikan berarti dia ordinal ya, tinggal diklik nanti ordinalnya ya. Oke, saya kira sudah. Kita masuk ke data view ya. Nah, di data view tinggal kita masukkan datanya ya, misalnya responden nomor 1. Responden nomor 1 misalnya umurnya 50 tahun. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki ya, misalnya ya. Kemudian pekerjaan bekerja, merokok, kemudian kena CA paru. Ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Kemudian ini ada 1.00 ya. Jadi ini bisa diatur, kita masukkan saja di sini menjadi 0 ya desimalnya. Karena tidak ada angka desimal. Kalau ada bisa dibiarkan ya, misalnya 2 angka di belakang koma dan seterusnya. Kalau tidak, nolkan saja. Ya. Oke, sehingga dia menjadi seperti ini. Akan lebih clear dilihat, ya, lebih jelas. Ya. Kemudian responden nomor 2, misalnya umurnya 60 tahun, jenis kelamin perempuan, tidak bekerja, tidak merokok, kemudian tidak kena CA paru, misalnya. Ya. Kemudian responden nomor 2, umur 45 tahun, dia laki-laki, kemudian tidak bekerja, kemudian dia merokok, kemudian dia CA paru. Berikutnya umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki juga, kemudian dia bekerja, kemudian merokok, tetapi tidak kena CA paru. Kemudian responden nomor 5, misalnya umur 50 tahun juga, kemudian perempuan, kemudian dia bekerja, kemudian tidak merokok dan kena CA paru misalnya. Ya. Saya kira itu untuk data entry ya di SPSS yang kita mulai dari variable view, kemudian variable view, kemudian kita lanjut ke data view ya. Saya kira sudah jelas dan pada sesi berikutnya saya akan masuk di analisis ya. Untuk analisis saya sudah menyiapkan data ya di SPSS juga dan bisa kita lihat bagaimana cara melakukan analisis ya. Tetapi sebelum itu saya coba dulu menjelaskan tentang analisis ya. Jadi analisis itu bisa kita bagi menjadi 2 ya. Analisis dibagi menjadi 2. Yang pertama itu kita kenal dengan analisis deskriptif ya. Dan yang kedua itu analisis inferensial ya. Atau ini dikenal dengan deskriptif statistik ya. Sedangkan ini dikenal dengan inferential
statistics, atau dikenal juga dengan analitik, atau dikenal juga dengan analisis secara analitik ya. Oke, baik. Kemudian dari sini kita bisa lanjut untuk menentukan. Oke, saya hapus saja ya. Kita mulai lagi untuk analisis secara deskriptif ya. Deskriptif ya. Itu dibagi menjadi ada yang analisis misalnya menganalisis hanya frekuensi saja. Frekuensi artinya berapa orang yang melakukan, berapa orang tidak melakukan, dan seterusnya. Yang kedua, misalnya melihat persentase atau persen atau proporsi. Yang ketiga, dianalisis secara deskriptif. Dianalisis deskriptif itu ya. Yang ketiga misalnya melihat rasio bisa. Dan yang keempat angka kejadian misalnya rate ya. Apakah itu insiden ataukah prevalen. Dan yang kelima misalnya kita bisa melihat central tendency ya. Ini ada mean, ada median, dan ada mode ya. Kemudian ada yang keenam namanya standar deviasi ya. Dan yang ketujuh ada varian. Dan selain central tendency juga kita bisa melihat nilai minimum, maksimum, dan rank ya. Ada standar deviasi, ada varian, dan lain-lain ya. Nah, ini untuk analisis secara deskriptif ya. Berikutnya adalah analisis secara inferensial atau inferensial analysis ya, atau inferensial statistics ya. Inferensial statistics ya. Misalnya ada dua ya, ada namanya parametric test, kemudian yang kedua itu ada namanya non parametric test ya. Kemudian yang parametric test ini yang ada beberapa syarat ya. Data harus bersifat numerik, apakah dia interval maupun rasio, atau data yang bersifat kontinu maupun data yang bersifat diskrit ya. Nah, kemudian syarat keduanya adalah data harus berdistribusi normal ya. Nah, itu beberapa syarat. Misalnya untuk yang non parametrik, jadi datanya biasanya bersifat kategorikal, apakah dia nominal ataupun ordinal ya. Sedangkan yang berikutnya data tidak harus berdistribusi, tidak harus ya. Nah, ini beberapa contoh lainnya, misalnya untuk parametric test misalnya UGT ya, ada dua ya, ada independent test, kemudian ada juga dependent test ya. Kemudian uji lainnya misalnya UGR atau Pearson product moment ya. Sedangkan yang non parametrik contohnya
Misalnya uji chi-square ya. Kemudian Fisher subtest. Dan ada juga uji Spearman. Kemudian ada uji-uji yang lain ya. Jadi banyak sekali ya. Saya kira itu untuk analisis secara deskriptif maupun analisis inferensial, yaitu menggunakan uji statistik ya. Sekarang kita masuk kepada data SPSS yang sudah ada ya. Oke, baik, ini adalah data yang sudah saya siapkan. Kita bisa lakukan analisis secara deskriptif maupun inferensial ya. Misalnya kita mau melakukan, anggap saja kita mau melakukan data cleaning dulu. Jadi kita bisa lakukan deskriptif, kemudian bisa dengan frekuensi, kemudian semuanya di Ctrl A saja. Ctrl A, kemudian pindahkan ke kanan, kemudian klik OK. Jadi kita bisa lihat di sini hasilnya ya. Oke, baik, ini dia. Kita punya data tentang variabel tentang status merokok, kejadian baru, kemudian pengetahuan, perilaku, penyuluhan, dan seterusnya ya. Total respondennya ada 40, satu pun tidak ada missing data ya. Bisa kita pastikan datanya yang masuk itu akurat. Tapi kalau ada missing data, kita harus kaji lagi apakah missing data itu memang layak terjadi, misalnya karena memang datanya itu harus dikosongkan dan sebagainya. Ya. Kalau memang harus dikosongkan, dia harus kosong, maka di sini akan muncul missing data. Ya. Selanjutnya, ini misalnya status merokok ya. Jadi total ada 40 responden, 21 merokok atau 52,5%, kemudian tidak merokok ada 19 atau 47,5%. Ya. Kita bisa lihat persen ini atau valid persennya. Sedangkan apabila ada missing data, maka saya menganjurkan kita lihat yang valid persen. Kalau ada missing data di sini, maka lihatlah yang valid persen. Tapi kalau tidak ada missing data, persen ini dan valid persen hasilnya sama. Ya. Demikian juga untuk kejadian CA paru dan seterusnya. Ini juga termasuk yang analisis secara deskriptif ya. Contoh lain analisis deskriptif, misalnya kita bisa melihat misalnya saja penyuluhan atau pengetahuan ya, pengetahuan. Kita bisa klik di sini. Kita mau melihat mean, median dan mode misalnya, atau standar deviasi, varian, rank, minimum, maksimum dan seterusnya. Tergantung ya kebutuhan kita ya. Misalnya kalau sudah klik OK, kemudian klik continue ya. Dan ini hasilnya ya. Jadi ini bisa dilihat. Jadi min-nya 75, min pengetahuan atau rata-rata pengetahuan, median ada 80, mode-nya 80. Mode itu adalah nilai yang paling sering muncul. Median itu nilai tengah, min itu nilai rata-rata. Ini varian, ini rank-nya ya. Kemudian ini nilai minimum, ini nilai maksimum ya. Selanjutnya kita juga bisa melakukan analisis secara inferensial. Misalnya kita mau melakukan uji chi-square misalnya ya. Deskriptif, kemudian cross-tab. Oke, baik. Kemudian ini kita masukkan di row untuk variabel bebasnya.
status merokok, variabel terikatnya CA paru kita masukkan di kolom, kemudian statistik chi-square, continue, kemudian selnya kita masukkan sini di row, artinya persentasenya ke samping ya, ke row. Oke, kalau sudah klik OK. Nah, ini dia hasilnya ya. Jadi ini bisa dilihat status merokok dengan kejadian CA paru ya. Yang merokok ada 21 orang, 15 atau 71,4% itu CA paru, dan yang tidak ada 6 orang atau sekian persen ya. Tidak merokok juga sama, dan kita bisa lihat di sini lihatnya 0 sel. Jadi tidak ada sel yang nilainya expected-nya kurang dari 5, tidak ada ya. Nah, jadi aman untuk menggunakan chi-square ya. Jadi version chi-square-nya kita lihat yang ini ya, yang dua sisi ya. Saya lihat ini 0,001. Lalu ini dibandingkan dengan nilai alpha ya. Jadi kita bisa bandingkan nilai ini ya dengan nilai alpha 0,05 ya. Dan ternyata ini nilainya jauh lebih kecil dari alpha 0,05, sehingga bisa dikatakan ada pengaruh perilaku merokok terhadap kejadian CA paru secara signifikan. Ya. Saya kira itu untuk uji chi-square. Selanjutnya kita coba satu lagi tentang inferential statistik ya, dengan melakukan analisis dengan uji T misalnya ya. Kita coba independent test. Kita mau membandingkan pengetahuan, misalnya kita coba bandingkan dengan perilaku atau dengan ada nggak perbedaan pengetahuan ya yang responden dengan merokok dan tidak merokok misalnya ya. Kemudian define 1, ini 2, klik continue, ini tidak masalah ya, kemudian diklik OK. Oke, baik, dan ini hasilnya ya. Jadi kita bisa lihat yang merokok pengetahuannya ada 21 yang merokok, rata-rata pengetahuannya 76,5 ya. Sedangkan yang tidak merokok ada 19 orang, rata-rata pengetahuannya 73,4 ya kalau kita bulatkan. Kemudian kita lihat sekarang langsung saja lihat ini mean difference-nya, perbedaan rata-ratanya ya antara yang merokok tidak merokok. Kemudian kita lihat ternyata tidak ada perbedaan ya, karena di sini p-value-nya dia 0,5 ya, dan ini jauh di atas alpha 0,05 ya, sehingga bisa dikatakan tidak ada hubungan yang tidak ada pengaruh tidak ada perbedaan pengetahuan antara responden yang merokok dan tidak merokok. Jadi bisa disimpulkan pengetahuan mereka relatif sama ya. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan dari sisi pengetahuan bila dibandingkan antara yang merokok dan tidak merokok. Jadi pengetahuan mereka kurang lebih sama ya. Saya kira itu penjelasan saya tentang uji T ya, salah satunya independent test ya, yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya, sehingga apa yang kita pelajari ini betul-betul dapat diambil nilainya dan bisa dipahami dengan baik tentang variabel, kemudian bagaimana memasukkan atau membuat variabel di SPSS, kemudian bagaimana
menentukan variabel ya, yang mana variabel bebas dan terikat, kemudian bagaimana menentukan data atau variabel itu apakah dia kategorikal atau tidak ya, numerik atau tidak. Kemudian bagaimana memasukkan, selanjutnya dilakukan data cleaning, kemudian dilanjutkan dengan analisis secara deskriptif, dan yang terakhir dilakukan analisis secara inferensial. Saya kira itu penjelasan saya. Terima kasih. Selamat pagi.